Bagi saya, membicarakan Indonesia hanya relevan ketika kita mengikutsertakan masyarakat adat sebagai bagian pokok dari perbincangan itu. Mengapa demikian? Karena Indonesia dikenal dengan negara yang berbineka tunggal ika. Berbineka tunggal ika artinya berbeda-beda tetapi dalam satu ikatan negara Republik Indonesia. Karena itu, tadi di awal saya katakan bahwa berbicara tentang Indonesia hanya bisa relevan kalau kita juga berbicara tentang masyarakat adat sebagai bagian yang penting di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tidak relevan lagi kita berbicara Indonesia kalau masyarakat adat yang faktanya adalah berbineka tidak lagi kita bicarakan. Meskipun tagline Indonesia adalah, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, tetapi faktanya setiap hari kebinekaan itu terus-menerus kita seragamkan. Bagi saya, undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat penting sehingga kita masih relevan untuk berbicara tentang Indonesia. Undang-undang ini diperlukan untuk mengkoreksi berbagai kebijakan-kebijakan penyeragaman di masa lalu dan bahkan yang terjadi hingga sekarang ini. Kemudian, Undang-Undang Masyarakat Adat juga diperlukan supaya relasi antara masyarakat adat dan negara itu kembali berjalan harmonis, tidak berada pada suatu hubungan yang subordinatif. Artinya, negara mengambil dan masyarakat adat harus merelakan harta kekayaannya yang diambil oleh negara. Dan praktek-praktek semacam inilah yang terjadi selama hampir Indonesia 70 tahun lebih ini. Ketika kita berbicara tentang pentingnya undang-undang masyarakat adat ini, maka kita menjadi penting untuk melihat proses yang telah dan sedang terjadi. Undang-undang masyarakat adat ini sudah didorong sejak tahun 2010. Artinya sekarang ini sudah sampai 10 tahun. Dan dalam proses 10 tahun ini, pembahasan di DPR dan pemerintah silih berganti, mulai dari zaman pemerintahan SBY sampai sekarang, tapi rancangan undang-undang tentang masyarakat adat ini belum juga ditetapkan. Sekarang ini, pada tahun 2020 ini, rancangan undang-undang masyarakat adat masuk lagi di dalam prolegnas tahun 2020. Tetapi posisinya adalah dibahas mulai dari awal. Mengapa demikian? Karena rancangan undang-undang ini tidak masuk di dalam daftar rancangan undang-undang yang dalam periode DPR lalu masuk dalam tahap pembahasan tingkat 1. Ini belum sampai ke sana. Jadi, itulah sebabnya mengapa RUU Masyarakat Adat ini dibahas mulai dari draft pertama lagi. Masyarakat adat adil dan sejahtera.